Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saling bantu, saling memberdayakan. Ketemu lagi sama Mr. Tips. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bagaimana memahami ilustrasi yang ada pada DBS Tips. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya Anda mendownload terlebih dahulu file ilustrasi DBS Tips yang ada pada yang pertama. Anda bisa akses langsung di www.dutaforfuture.com. Ada kolom DBS Tips di situ. Nanti Anda tinggal klik saja download. Ini misalnya ini saya klik, nanti dia akan langsung menyambungkan ke postingan yang dimaksud, atau Anda juga bisa lihat di www.dbstips itu pada postingan tanggal 31 Mei 2011. Jadi pada ilustrasi ada ilustrasi bulanan, ilustrasi tahunan, kemudian pembayaran sekaligus. Nah, saya akan coba langsung buka file yang sudah Anda download tadi di sini. Jadi saya langsung saja, tampilannya mungkin akan seperti ini. Jadi kita sudah masuk ke file Excel-nya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Langkah pertama Anda dalam melakukan pengisian pada ilustrasi produk adalah mengisi nama yang ada di kolom warna kuning ini, yang sudah di warna kuning. Kemudian pada tanggal lahir dan masa mulai berasuransi juga Anda harus isi di sini. Jadi ini adalah merupakan data penting bagi Anda ketika menawarkan DBS Tips kepada mitra-mitra Anda. Yang berikutnya adalah ada pilihan terhadap uang asuransi. Saya tegaskan sekali lagi bahwa uang asuransi adalah manfaat yang diterima ketika Anda meninggal dunia. Jadi penentuannya berdasarkan pilihan usia. Jadi saya coba kan di sini, ini Mr. Tips, tanggal lahir saya buat tahun 2000 misalnya. Oke, berarti saya punya usia 11 tahun. Saya mulai berasuransi dari tanggal 10 Oktober nanti. Nah, kalau Anda lihat di sini, untuk menentukan manfaat asuransi Anda tinggal lihat tabel usia di sini. Dalam hal ini karena usia 18 tahun tidak ada, terdapat pada pilihan kedua, yaitu 5 sampai 55 tahun kalau Anda lihat di sini. Jadi saya gunakan di sini pilihan nomor 2. Oke. Nah, kemudian setelah Anda isi, kita langsung melihat ke tabel ini. Oke. Di sini akan Anda lihat ada nama, ada usia masuk. Nah, ini adalah masa asuransi. Masa asuransi artinya jangka waktu si peserta DBS Tips dari usia dia masuk sampai dengan 75 tahun, sampai dengan usia 75 tahun, selama dana investasi mencukupi untuk kontribusi tabaruknya. Nah, kalau kita lihat di sini masa asuransinya adalah 64 tahun. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini 75 tahun dikurang 11 tahun adalah 64 tahun. Kemudian masa dia menabung hanya 5 tahun. Kemudian dia mengambil plan bulanan di sini. Karena ini ilustrasinya ilustrasi bulanan. Jadi Anda bisa lihat ini uang asuransi yang dicantumkan di sini tadi. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan adalah mengenai tingkat investasi. Dalam ilustrasi produk asuransi atau produk tabungan, yang namanya tingkat investasi ini merupakan asumsi yang digunakan. Nah, khusus untuk DBS Tips, investasi yang digunakan adalah investasi rendah, investasi tinggi,
investasi sedang. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini kita lihat ada investasi rendah. Nah, maksud investasi rendah di sini adalah saya jelaskan bahwa ini adalah investasi setara dengan bunga bank. Artinya ini merupakan investasi yang Anda lakukan pada umumnya apabila Anda menabung di bank. Nah, kemudian investasi sedang yang menjadi acuannya adalah deposito. Jadi kalau kita menggunakan asumsi ini, artinya hasil investasi yang diperoleh adalah setara dengan kita melakukan deposito di bank. Nah, kemudian pada kolom investasi tinggi ini merupakan hasil DBS Tips untuk periode tahun 2010. Artinya ini merupakan hasil investasi yang sudah dilakukan di tahun 2010 yang lalu. Oke, karena kita berada di tahun 2011 sekarang, jadi acuannya adalah acuan tahun kemarin. Ini penjelasan mengenai tingkat investasi. Nah, kemudian kita lihat di sini di tabel-tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tabel. Saya akan jelaskan. Yang pertama, tabel tahun. Ini adalah tahun berjalan, artinya periode nasabah atau mitra Anda dalam melakukan program DBS Tip, dalam mengikuti program DBS Tip maksud saya. Ini adalah usia peserta ketika dia ikut di awal. Jadi kita lihat di sini ada Mr. Tips usia 11 tahun, maka di sini dia punya usia 11 tahun. Kemudian untuk premi kontribusi per tahun itu adalah, ada lihat angka di sini sekitar 3.600.000. Itu adalah hasil dari 300.000 dikali dengan 12. Kemudian jumlah kontribusi terkumpul di sini menandakan jumlah uang yang sudah Anda setorkan. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat angka-angka di sini dari 3.600.000 kemudian meningkat sampai dengan angka 18 juta, lalu kemudian konstan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian di sebelah kolom jumlah kontribusi terkumpul itu ada kolom kontribusi tabaru tahunan, sehingga kolom yang ada di kolom kontribusi tabaru tahunan itu menunjukkan adalah biaya yang digunakan untuk melakukan santunan. Artinya begini, ketika Mr. Tips ingin mendapatkan manfaat asuransi sebesar 36 juta, dia dalam 1 tahun harus membayar kontribusi sejumlah Rp47.606. Artinya dari setiap tabungan sebesar 300.000 atau 3,6 juta per tahun, uang yang dia keluarkan untuk mendapatkan manfaat 36 juta ini adalah sebesar 47.606. Nah, kemudian di kolom ini saya akan ganti warnanya. Nah, ini merupakan dana investasi akhir tahun. Maksudnya apa? Ini adalah hasil investasi dari jumlah premi yang Anda setorkan setiap bulan dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya buat perbandingan di awal. Ini ada investasi rendah tadi, seperti lihat setara dengan bunga bank. Kemudian ini tingkat investasi sedang setara dengan deposito, dan kita lihat di sini investasi berdasarkan hasil DBS Tips. Oke. Kemudian di kolom berikutnya itu adalah kolom uang asuransi atau santunan yang akan diterima oleh peserta apabila dia meninggal dunia. Dan kemudian di 3 kolom terakhir
itu adalah santunan meninggal. Artinya apa? Artinya Anda akan menerima nominal yang tertera di bawah ini apabila Anda ditakdirkan meninggal oleh Yang Maha Kuasa. Amit-amit ya Bang Bayi. Oke, saya akan jelaskan perbandingannya. Nah, banyak di lapangan saya temui mitra-mitra yang langsung bisa melakukan closing hanya dengan menunjukkan ilustrasi dari produk DBS Tips ini. Artinya apa? Artinya ini merupakan alat bantu yang sangat berguna bagi Anda mitra-mitra yang ada di lapangan dalam melakukan closing terkait dengan DBS Tips. Jadi kita akan coba ya analisa. Jadi misalnya kondisinya ini adalah saya sedang menawarkan Mr. Tip. Ya, Mr. Tip punya usia 11 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilai investasi. Jadi saya hanya akan bermain di nilai dana investasi akhir tahun saja. Kenapa saya tidak bermain di santunan meninggal? Karena dana ini yang ada di kolom ini adalah dana-dana yang saya dapatkan atau yang nasabah terima ketika yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia. Nah, jadi karena saya berasumsi angka harapan hidup kita sangat tinggi, jadi kita hanya akan bermain-main saja pada kolom yang ada di tengah ini. Nah, kita bahas kembali satu per satu. Kalau Anda lihat di sini, yang pertama kali orang ingin lakukan ketika dia melakukan investasi atau menabung adalah kapan waktunya saya menerima break even point atau balik modalnya. Jadi kita sudah jelaskan tadi di awal, di sini ada masa pembayaran premi selama 5 tahun. Artinya selama per tahun nasabah menyetorkan uang setara dengan 3,6 juta. Artinya di tahun kelima ya Anda sudah menyetorkan dana atau Anda sudah menabung sebesar 18 juta rupiah. Nah, kalau Anda lihat di kolom-kolom investasi ini, Anda bisa lihat angkanya di awal pasti kecil, namun kemudian membesar. Kecenderungannya membesar dan membesar. Sama ini di tengah, di investasi sedang juga Anda bisa lihat. Kemudian di investasi tinggi Anda pun juga mendapatkan hal yang sama. Nah, kenapa dana di setiap tahun itu selalu mengecil? Kalau kita lihat di sini, jumlah tahun pertama Anda menyetorkan uang katakanlah 3,6 juta. Tapi kenapa investasi saya hanya bernilai 1,2 juta? Jawabannya sederhana sekali Bapak Ibu. Karena Anda ingat di ketentuan umum dan ketentuan khusus bahwa BNI Life Syariah menentukan 3 tahun pertama itu adalah untuk melakukan pemotongan biaya. Jadi kalau Anda cek lagi di ketentuan khusus dan ketentuan umum polis, jadi dana tahun pertama dipotong sebesar 60%. Ya, kalau kita lihat di sini memang hampir 60%-nya yang dipotong. Di tahun kedua itu kurang lebih 40%. Kalau Anda bisa lihat di sini hampir 40%. Dana tahun ketiga adalah 20%. Jadi kalau Anda lihat antara premi terkumpul adalah sekitar, bisa Anda bandingkan kurang lebih sekitar 20%-nya. Nah, tahun keempat dan tahun kelima ini merupakan tahun di mana masa recovery. Masa recovery ini artinya dari 3 tahun pertama dana Anda yang sudah dipotong oleh pihak BNI Life, barulah merasakan bahwa investasi di DBS Tip merupakan investasi yang menguntungkan. Kenapa? Karena butuh waktu 2 tahun saja untuk dia recover kembali ke dana awal sesuai dengan setoran. Karena memang dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita lihat di sini banyak sekali yang dana-dana yang dipotong. Dalam hal ini adalah biaya-biaya. Rinciannya seperti apa? Nah, kalau Anda ditanya rincian biayanya seperti apa, Anda bisa pindah ke sheet yang ada di sini, dirinci BLN. Nah, kalau kita lihat
Nah, ini Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini adalah dana-dana rinci. Nah, kita lihat di sini ada biaya administrasi, kemudian ada manajemen fee, di sini ada besarnya. Nah, biaya-biaya inilah yang menjadikan ketika Anda melihat ilustrasi ini, menjadikan dana ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kontribusi atau jumlah tabungan yang Anda setorkan. Nah, kembali ke cerita saya di awal tadi bahwa memang kalau kita bicara investasi, tentunya orang ingin mengharapkan kapan waktunya saya break even point. Maaf, kapan waktunya saya melakukan break even point. Jadi kalau acuan Anda adalah investasi tinggi, maka kalau Anda lihat di sini performa dari si BNI Life atau DBS Tips ini, Anda bisa break even itu di tahun ke-6 atau saat usia Mr. Tip 16 tahun. Dia akan memperoleh balik modal. Nah, sebetulnya kalau kita lihat angka di sini Bapak Ibu, saya tidak senang ini dikatakan break even point, tapi bahasa saya biasanya saya jelaskan ini dengan kata-kata break untung point, di mana jumlah kontribusi yang sudah disetorkan ada 18 juta rupiah, kemudian hasil investasi yang dia terima adalah 18,2 juta, artinya ada 0,2 juta rupiah yang dia terima sebagai hasil atau return dari investmentnya. Nah, Bapak Ibu, Anda harus jelaskan lagi kepada calon mitra ataupun mitra Anda bahwa pembayaran atau jumlah setoran tabungan hanya dilakukan selama tahun kelima. Jadi artinya apa? Dari tahun ke-6 sampai dengan akhir berlakunya asuransi, Anda tidak diwajibkan untuk melakukan setoran dalam bentuk apapun. Ya, kecuali Anda ingin berderma kepada Mr. Tips, barangkali Anda boleh saja nabung ya di tahun ke-6 atau tahun ke-7, tapi yang jelas tidak akan mempengaruhi. Jadi artinya apa? Anda hanya menabung selama 5 tahun saja. Ya, berbeda ketika Anda melakukan di bank, di mana Anda harus menabung terus. Tapi kalau di DBS Tips, Anda hanya menabung cukup dengan 5 tahun saja. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, saya sudah memberikan garis bawah, ya. Maaf, saya sudah memberikan warna-warna khusus pada tahun-tahun tertentu. Maksudnya apa? Jadi tahun ke-6 ketika dia break even point adalah tahun ke-6 saya berikan penebalan atau saya berikan warna kuning karena dia sudah melakukan break even point. Nah, kalau Anda lihat Bapak Ibu di tahun ke-10, dia punya dana investasi itu kurang lebih sekitar 29,2 juta. Nah, inilah yang membuat mitra Anda menjadi menarik, karena bayangkan kalau mitra Anda punya anak usia 11 tahun, artinya ketika dia mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, dia sudah punya dana kurang lebih 29 juta rupiah. Ya, sesuatu banget kata Syahrini kalau menurut saya ini. Jadi Anda sudah mempersiapkan rencana bagi anak Anda yang usianya 11 tahun untuk bisa melanjutkan kuliahnya ke perguruan tinggi. Nah, apabila Anda tidak mengambil, tidak masalah Bapak Ibu. Artinya Anda melanjutkan terus investasi sehingga di tahun ke-15 atau saat anak Anda berusia 25 tahun, anak Anda akan memiliki dana kurang lebih sekitar 54 juta rupiah. Jadi saya katakan sekali lagi, sesuatu banget Bapak Ibu. Jadi bayangkan makin lama Anda, boleh dibilang di sini adalah mendiamkan ya, mendiamkan uang Anda ya, Anda akan memperoleh dana hampir 2 kali lipat dari tahun ke-10. Jadi bayangkan kalau anak Anda, anak atau anak mitra Anda punya di usia ke-25-nya dia punya dana investasi sekitar 54 juta. Wah, berarti pilihannya yang pertama, anak ini bisa melakukan kuliah lagi, katakanlah mungkin dia ngambil S2 mungkin ya. Atau kalau mungkin dia sudah siap untuk menikah, aduh asik sekali nih punya dana kurang lebih sekitar 54 juta rupiah. Nah, sama Anda juga jelaskan apa jadinya ketika dia mencapai usia matang. Nah, kalau ini saya tandain karena ini usia wajib menurut saya Bapak Ibu ya, menurut saya ini usia wajib. Jadi
Jadi ini adalah usia orang-orang sudah mapan, biasanya di usia ke-30 dia sudah memperoleh dana kurang lebih sekitar 101 juta. Well, katakan saja anak Anda tidak mengambil, atau Anda dalam hal ini sebagai orang tua tidak mengambil dana itu, dan Anda katakanlah, nanti sajalah, dana ini akan saya alokasikan saja untuk anak saya pensiun. Saya asumsikan anak ibu pensiun di usia 50 tahun. Ini saya berikan tanda kuning di sini. Nah, katakanlah anak ibu pensiun atau anak bapak ibu pensiun di usia ke-50. Dia akan memiliki dana kurang lebih 1,3 miliar. Sekali lagi saya katakan, sesuatu banget. Jadi Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana perkembangan DBS TIP dari tahun ke-6, ketika tahun dimana dia menyentuh break even point sampai dengan usia dia pensiun, itu bisa memberikan kontribusi sebesar 1,3 miliar. Jadi inilah yang menjadi daya tarik sebetulnya dari DBS TIP. Maka nggak jarang juga beberapa teman-teman kita di lapangan sering bilang bahwa tips adalah tabungan paling sangar, katanya begitu. Jadi TIPST, tabungan, I investasi, P paling, S sangar, di tabungan investasi paling sangar. Sesuatu banget. Nah, saya lanjutkan. Artinya ini merupakan sebuah penawaran menarik bagi calon mitra Anda. Kenapa? Karena hanya membayar selama 60 bulan atau 60 kali saja, dia bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Atau kalau keponakannya mungkin atau cucunya barangkali, ya, dia mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi cucunya. Siapa dong yang nggak mau punya dapat warisan sebesar segini? Saya mau loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Nah, jadi inilah penjelasan mengenai ilustrasi lumsum bulanan. Di ilustrasi tahunan pun sama, hanya saja Anda tidak usah kaget dengan nominal yang tertera di sini. Jadi ini kita ganti, namanya tadi Mr. Tips, ya, dia lahir tahun 99. Oke. Jadi kita lihat di sini, kalau misalnya dia mengikut cara bayar tahunan, ya, dia ikut cara bayar tahunan. Jadi kalau Anda lihat di sini tahunan, karena kontribusi atau tabungannya adalah 5 juta per tahun, maka sekali lagi kalau kita lihat, saya selalu mencari di mana titik break even point terjadi. Jadi sama hanya dengan bulanan, di ilustrasi tahunan break even juga terjadi pada angka ke-6 atau tahun ke-6. Jadi sama penjelasannya Anda bagi lagi menjadi di tahun ke-10, ya, kemudian di tahun ke-15, ya, dan seterusnya, sehingga Anda bisa memberikan sebuah penawaran yang maksimal kepada calon mitra Anda. Jadi kita kembali ke sini di usia pensiun. Tadi saya jelaskan cerita saya di awal. Jadi wow, kalau kita lihat anak ibu dibandingkan dengan ikut bulanan, ya, ikut bulanan dia hanya memberikan hasil investasi sebesar 1,3 M, tapi hanya dengan 5 juta per tahun. Di usia ke-50 dia punya dana investasi sekitar 2,1 M. Wow, kalau di Bandung Bapak Ibu, 2,1 M ini ya bisalah beli kos-kosan barang 20 atau 25 kamar mungkin dapat kali ya. Jadi sebenarnya inilah yang akibatnya bisa memudahkan Anda sebetulnya dalam melakukan closing di lapangan. Kemudian bagaimana juga ada mitra-mitra Anda yang ingin membayar sekaligus atau lump sum. Jadi apa sih untungnya ketika kita melakukan pembayaran sekaligus? Ya jelas Bapak Ibu, ada uang, ada harga, itu filosofi sederhananya. Jadi apa sih? Yang pertama, kalau Anda ikut pembayaran sekaligus, nilai investasi akan jauh lebih cepat mencapai break even point. Jadi kalau kita lihat di sini di tahun keempat, si yang bersangkutan sudah melakukan break even point. Jadi ini belum saya setel, jadi saya setel dulu. Mr. Tips di sini tadi tahun 1999. Oke, di
usia 11 tahun. Ya, maaf terjadi sedikit perubahan, artinya kalau kita lihat di sini ternyata break even point untuk usia 11 tahun adalah wala. Kita lihat di sini terjadi di tahun ketiga, walaupun menabungnya hanya sekaligus 18 juta rupiah. Akibatnya karena investasinya maksimal, secara otomatis return yang diberikan tentunya juga sangat maksimal di sini. Ya, sama ini juga ilustrasi tahunan, jadi Anda perlu merubah tahunnya terlebih dahulu. Ya, bisa memberikan hasil yang tentunya lebih maksimal. Ya, tapi saya tidak memaksakan Anda ya untuk ikut ilustrasi pembayaran sekaligus, mengingat nominalnya yang cukup besar. Jadi saran saya adalah apakah Anda memilih membayar bulanan senilai Rp300.000 atau Anda memilih membayar tahunan sebesar 5 juta per tahun. Nah, kemudian setelah Anda menjelaskan ini kepada mitra Anda, tolong ilustrasi ini Bapak Ibu Anda print ya, Anda print di sebuah kertas, kemudian Anda tawarkan kepada mitra-mitra Anda yang mungkin tertarik untuk mengikuti program DBS Tips. Nah, pada kesempatan lain nanti saya akan jelaskan, bisa nggak ya sebenarnya kita ikut DBS Tips tapi saya nabungnya pengen gratis Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, gratisan. Nah, apa sih gratisan itu? Nah, mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu, di episode selanjutnya barangkali ya. Saya Mr. Tips cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.